Video kali ini akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU berkaitan dengan masalah memutuskan proses mana dalam antrian siap yang akan dialokasikan ke dalam inti CPU. Ada banyak algoritma penjadwalan CPU yang berbeda, dan pada video ini kita akan membahas tentang algoritma penjadwalan FCFS. Sebelum kita masuk ke dalam algoritma penjadwalan FCFS, kita perlu mengenal beberapa istilah di dalam algoritma penjadwalan. Yang pertama adalah arrival time. Itu adalah waktu kedatangan, yaitu waktu saat proses tiba di dalam antrian siap. Burst time adalah waktu yang diperlukan proses untuk melakukan eksekusinya. Kemudian completion time adalah waktu saat proses dihentikan. Turnaround time adalah total waktu dari waktu tiba sampai waktu selesai. Itu disebut sebagai turnaround time atau waktu penyelesaian. Turnaround time ini bisa ditemukan dengan menggunakan rumus yang ada di bawah ini, yaitu completion time atau CT dikurangi dengan arrival time, atau burst time ditambah waiting time. Waiting time atau waktu tunggu adalah waktu di mana proses menunggu alokasinya, sementara proses sebelumnya berada di CPU untuk dieksekusi. Waiting time ini dihitung dengan rumus turnaround time dikurangi burst time. Kemudian istilah lain adalah response time atau waktu respon. Ini adalah waktu saat CPU dialokasikan untuk proses tertentu untuk pertama kalinya. Pada penjadwalan non-preemptif, umumnya waktu tunggu dan waktu respon itu sama. Yang terakhir adalah Gantt chart. Gantt chart ini akan kita pakai untuk memvisualisasikan bagaimana rentang waktu dari setiap proses yang ada. Gantt chart ini salah satu alat atau tools yang dipakai dalam penjadwalan. Sekarang kita akan masuk ke algoritma penjadwalan FCFS atau first come first serve. Penjadwalan FCFS ini merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, yaitu di mana proses yang meminta CPU terlebih dulu akan dialokasikan ke CPU. Algoritma FCFS ini dikelola dengan menggunakan antrian FIFO atau first in first out. Proses yang terjadi ketika sebuah proses memasuki antrian siap, maka PCB-nya akan dihubungkan ke ekor antrian. Ketika CPU-nya bebas, maka akan dialokasikan ke proses di kepala antrian. Proses yang berjalan kemudian dihapus dari antrian. Kita akan langsung masuk ke contoh saja. Misalkan ada 3 buah proses, yaitu P1, P2, dan P3. Mereka memiliki burst time, atau bisa kita bilang waktu eksekusinya P1 sejumlah 24 milidetik. Di sini kita akan menggunakan satuan waktu milidetik ya. Kemudian P2 itu 3 milidetik dan P3 juga 3 milidetik. Jika ketiga proses ini tiba pada waktu 0 milidetik, berarti arrival time-nya adalah 0 ya. Dan mereka akan tiba dengan urutan P1, P2, dan P3, maka rentang waktu eksekusinya disajikan dalam Gantt chart seperti pada gambar ini. P1 yang duluan masuk dari milidetik ke 0 sampai di unit ke 24, kemudian dilanjutkan P2 dari 24 sampai 27, karena burst time-nya tadi 3 detik, jadi berarti 24 ditambah 3 sama dengan 27. Kemudian P3 yang terakhir, burst time-nya 3, maka dari 27 detik sampai 30 milidetik. Dengan Gantt chart yang seperti ini, maka kita bisa menemukan
waktu tunggu rata-ratanya adalah 17 milidetik. Dapatnya dari mana? Kita ingat rumus untuk menghitung waiting time atau waktu tunggu itu adalah turnaround time dikurangi burst time. Kita sudah punya burst time. Turnaround time adalah waktu penyelesaian. Untuk dapat turnaround time, yang dilakukan adalah mengurangi completion time atau waktu selesai dengan arrival time. Kita ingat semuanya ini tiba bersamaan di waktu 0. Jadi dianggap semua ini arrival time-nya adalah 0. Kalau kita hitung masing-masing turnaround time setiap proses, maka untuk P1 24, ya, waktu selesainya 24 dikurang 0 sama dengan 24. Untuk P2 27 dikurang 0 sama dengan 27, dan P3 30. Setelah ditemukan turnaround time-nya, maka untuk menghitung waktu tunggu, turnaround time dikurangi burst time. Untuk P1 berarti 24 dikurang 24, burst time-nya sama dengan 0. Kemudian 27 dikurangi burst time-nya 3 untuk P2, maka hasilnya 24. Dan untuk P3 30 dikurangi burst time-nya 3 sama dengan 27. Karena ada 3 proses, ya, berarti waktu tunggu rata-rata untuk ketiga proses ini total dari waiting time dibagi 3, hasilnya adalah 17 milidetik. Kalau misalkan urutan kedatangannya, ya, itu adalah dimulai dari P2, P3, dan P1, maka gancarnya akan berubah. Jadi P2 burst time-nya dari 0 sampai 3. Kemudian P3 dari 3 sampai 6, dan P1 dari 6 sampai 30, ya, sesuai dengan jumlah burst time-nya masing-masing. Kalau dihitung waktu tunggu rata-ratanya, nanti jumlahnya adalah 3 milidetik. Silahkan kalian coba hitung, ya. Dari kedua contoh ini, ya, dengan 3 proses yang sama, waktu tunggu rata-ratanya akan bervariasi tergantung dari berapa lamanya proses yang datang di awal. Seperti kalau kita perhatikan untuk yang pertama P1, P2, P3, karena P1 ini cukup lama, burst time-nya 24, maka proses yang lain menunggu juga cukup lama, sehingga hasil waktu tunggu rata-ratanya 17 milidetik. Sedangkan ketika waktu tunggu ketiga proses ini urutannya yang mulai masuk atau dieksekusi itu adalah P2, P3, dan P1, yang punya burst time paling besar itu ada di akhir, ya, dan yang di awal ini kecil burst time-nya, maka waktu tunggu rata-ratanya jadi lebih kecil. Ini merupakan kelemahan dari algoritma FCFS. Sekarang kita akan melihat kinerja penjadwalan FCFS di dalam situasi yang dinamis. Misalkan ada satu proses yang merupakan CPU bound atau terikat CPU, dan ada banyak proses lain yang merupakan IO bound atau terikat input output. Saat proses bekerja atau mengalir di dalam sistem, maka skenario yang terjadi adalah proses yang terikat CPU akan mendapatkan alokasi CPU untuk dieksekusi, maka dia akan menahan CPU. Sementara waktu ini, maka semua proses lain yang terikat input output akan menyelesaikan input outputnya, dan dia nanti kalau sudah selesai semua input output akan masuk kembali ke dalam antrian siap. Mereka akan menunggu penggunaan CPU yang saat ini sedang digunakan oleh proses yang CPU bound.
Sementara proses menunggu di dalam antrian siap ya, maka perangkat input output kondisinya sedang menganggur atau idle. Nah, akhirnya proses yang terikat CPU akan menyelesaikan CPU barsnya sampai selesai, dan setelah itu dia pindah ke perangkat input output. Semua proses yang memiliki CPU bars singkat yang terikat input output dijalankan dengan cepat dan kembali ke dalam antrian input output. Nah, pada titik ini CPU akan diam atau idle. Proses yang terikat CPU kemudian juga akan kembali ke antrian siap dan menunggu untuk dialokasikan CPU. Dan sekali lagi, semua proses input output berakhir menunggu di dalam antrian siap sampai proses yang terikat CPU ini selesai. Ada yang namanya efek konvoi. Ini terjadi ketika semua proses lain harus menunggu suatu proses yang besar di dalam CPU sampai proses tersebut selesai dieksekusi ataupun meminta input output sehingga dia keluar dari CPU. Efek ini menghasilkan penggunaan CPU dan perangkat yang lebih rendah daripada yang mungkin terjadi kalau proses yang lebih pendek dibiarkan berjalan lebih dulu. Seperti yang terjadi pada contoh sebelumnya, ketika proses dengan burst time paling besar milik P1 dieksekusi duluan, maka waktu tunggu rata-ratanya menjadi 17 milidetik. Sedangkan ketika proses yang dieksekusi lebih dulu, kebetulan antriannya itu dimulai dari P2, P3, dan P1, dan P2, P3 ini lebih kecil daripada P1, maka yang terjadi sangat jauh waktu tunggu rata-ratanya, yaitu 3 milidetik. Perlu diperhatikan bahwa algoritma penjadwalan FCFS adalah algoritma non-preemptif. Jadi, setelah CPU dialokasikan ke suatu proses, maka proses ini akan mempertahankan CPU sampai dia akan melepaskannya. Baik itu ketika misalkan proses sudah selesai atau sudah dihentikan, atau ketika proses meminta input output sehingga dia harus keluar dari CPU. Algoritma FCFS ini kurang cocok untuk sistem interaktif, di mana sistem interaktif memerlukan bahwa setiap proses perlu mendapatkan bagian dari CPU secara berkala. Jadi demikian algoritma penjadwalan FCFS. Silahkan nantikan algoritma penjadwalan CPU yang lain.